Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah
yang telah menakdirkan kita. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Islam. Kita diberi iman, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga iman dan Islam yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah mampu kita bawa sampai ke hadirat ilahi Rabbi. Mudah-mudahan kita kembali kepadanya dalam keadaan membawa iman. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang sangat kita harapkan syafaat pertolongannya kepada kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua berbahagia mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Anas ini adalah seorang khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau semenjak umur 10 tahun diserahkan oleh ibunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi pelayan Rasulullah. Bahkan beliau mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik beliau berkata, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi beliau berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu menurut Anas bin Malik, fala yaqul li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dia bilang selama 10 tahun itu belum pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika saya mengerjakan sesuatu perkara, kenapa kamu kerjakan? Itu belum pernah. Jadi selama 10 tahun apapun yang dikerjakan oleh Anas bin Malik itu belum pernah Nabi mengatakan, kenapa kamu kerjakan itu? Wala li syai'in lam af'alhu, juga tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak saya kerjakan, lima lam taf'alhu, mengapa tidak kamu kerjakan? Ini menunjukkan bukan berarti bahwa Anas itu dimanja oleh Nabi, bukan. Tapi memang si Anas bin Malik ini sudah sangat patuh kepada Nabi Muhammad karena beliau adalah anak didik dari Rasulullah. Jadi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sudah dia kerjakan dengan baik. Juga
segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya itu sudah ditinggalkan dengan baik. Bahkan di dalam mengisi lembaran-lembaran hidupnya, setiap harinya beliau meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang melayani Nabi. Alangkah berbahagianya Anas bin Malik ini. Lalu satu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, inni musika biwasiyatin fahfadha." Anas, aku akan memberikan nasihat, wasiat kepadamu, maka perhatikanlah apa yang saya sampaikan. Ini menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anas bin Malik. Selanjutnya beliau bersabda, "Aktsiris shalah fil lail tuhibbukal hafadhah." Anas, perbanyaklah kamu sholat malam. Dengan demikian kamu akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Sholat malam adalah satu amalan yang awalnya menjadi kewajiban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bagi kita sebagai umatnya adalah sunnah muakkadah. Oleh karena itu kita sebaiknya jangan sampai tidak melaksanakan sholatul lail, walaupun itu kita kerjakan hanya 2 rakaat. Apalagi bisa lebih banyak, itu lebih baik. Satu pertanyaan, sholatul lail atau sholat tahajud ini mana afdal? Kita kerjakan di rumah atau di masjid? Kalau sholatul lail, kirang celak nih. Jane mboten kalah-kalah ngriko. Kalau sholatul lail ini lebih utama kita kerjakan di rumah. Sebab baginda Nabi bersabda, "Nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an." Jadi sholat sunnah, khususnya sholat malam, sholatul lail atau qiyamul lail ini afdal kita kerjakan di rumah. Apakah tidak boleh dikerjakan di masjid? Boleh, cuma lebih utama dikerjakan di rumah. Maksudnya apa? Apa yang kita lakukan dari amal kebaikan kita, sebahagian yang wajib kita kerjakan secara terang-terangan, tapi yang sunnah lebih baik kalau kita kerjakan, kita rahasiakan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqrabu lil ikhlas, dan lebih mendekatkan kita dengan keikhlasan. Selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, wa in dakhalta
apabila kamu mendatangi ala ahlika fasallim alaihim, ketika kamu datang menemui keluargamu, maka ucapkan salam kepada mereka. Yazidillahu fi barakatika, maka Allah akan menambahkan keberkatanmu. Jadi kita disunnahkan walaupun kepada keluarga kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan salam. Begitu juga kalau kita mau keluar rumah meninggalkan keluarga, waktu berangkat kita disunnahkan juga mengucapkan salam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada masalah sholatul lail. Sholat sunnah tahajud ini minimal 2 rakaat. Selanjutnya terserah panjenengan mau ngambil berapa rakaat. Cuma sholatul lail matna. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 1 salam. Dan lebih utama itu kita kerjakan dari sepertiga malam yang terakhir. Itu yang lebih utama. Seandainya kita mengerjakan sebelumnya, tapi setelah kita tidur kita bangun, seandainya sebelum jam 12 kita boleh kita sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Mau tidur lagi silahkan, tapi usahakan jangan sampai di dalam 1 malam itu kita tidak mengerjakan sholat tahajud. Karena apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang istiqamah menjalani sholat tahajud itu akan mendapatkan derajat tersendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melaksanakan sholat yang wajib dengan baik. Dan kita dianjurkan untuk menghidupkan salam, karena salam ini merupakan satu doa untuk keluarga kita. Bagaimana kalau seandainya kita bertemu dengan orang di luar Islam? Biasanya sekarang ini orang-orang di luar Islam terok-terok kita. Ketemu uluk salam, assalamualaikum. Atau kadang-kadang dari orang Islam juga yang tidak paham, itu kadang-kadang bertemu dengan orang yang non-muslim, apalagi kenal baik, itu kadang-kadang ucapkan salam. Kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Sebaliknya, ketika orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita dengan ucapan assalamualaikum, maka kita menjawabnya jangan sampai waalaikumsalam. Cukup dengan waalaikum. Jadi enggak usah diteruskan waalaikumsalam. Apalagi sampai diteruskan warahmatullahi wabarakatuh, enggak boleh. Wa in istata'ta,
anta'wiya ila firasyika illa ala taharatin faf'al fa innaka mutasyahidan. Dan usahakan kalau mampu, kalau kamu mau tidur, ini anjuran dari Nabi Muhammad, usahakan dalam keadaan punya wudu. Jadi kita walaupun mau tidur, diperintah atau disarankan oleh baginda Nabi, yang berarti juga merupakan sunnah, itu kita mau tidur disunnahkan untuk berwudu. Apa fadilahnya? Ada penjelasan yang mengatakan bahwa ketika orang tidur dalam keadaan berwudu, maka ruhnya sujud di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ketika orang tadi tidur terus meninggal dunia, dikatakan in mutta syahidan, maka dia termasuk mati syahid min syuhada'il akhirah. Tapi biasanya agak berat kalau tidak biasa. Tapi kalau sudah biasa malah ketun kalau tidak berwudu. Selanjutnya, wa idza kharajta min indi ahlika fasallim ala man laqaita yazidillah hasanatik. Ketika engkau keluar dari keluargamu, ucapkan salam. Juga ucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. Maka dikatakan salam itu baik orang yang kita kenal maupun tidak, yang penting dia sesama Islam. Kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Dan kalau kita membiasakan mengucapkan salam ketika kita meninggalkan keluarga, juga ketika bertemu dengan orang lain kita ucapkan salam, Allah menambah kebaikan kita. Sekarang ini yang paling banyak saya lihat orang-orang yang keliling minta sumbangan. Masuk ke tokonya Cina itu Assalamualaikum. Ini sering saya negur. Jadi kita kalau tahu yang demikian, sebaiknya kita beri pengertian bahwa kepada orang non-muslim itu kita dilarang untuk mengucapkan salam. Kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, boleh kita jawab, tapi cukup dengan wa'alaikum. Ini menurut anjuran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Selanjutnya baginda Nabi memberikan wasiat kepada Anas bin Malik, wa waqqir kabiral muslimin, dan usahakan hormatilah orang yang lebih tua dari kaum muslimin. Bahkan satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat, itu agak diperlambat oleh Nabi karena apa? Sayyidina Ali karramallahu wajha, yang juga dia akan salat ketika berjalan, karena di depannya ada orang sepuh, terpaksa Sayyidina Ali pelan-pelan mengikuti dari belakang. Kalau kita kan enggak telaten,
tahu siapa orangnya, tidak tahu yang lebih sepuh dari kita, yang penting sudah kita salib kan gitu. Nah, di sini baginda Nabi mengajarkan kepada kita disuruh menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kalau kepada orang yang lebih tua dari kita dianjurkan untuk menghormati, apalagi kepada kedua orang tua kita atau famili kita yang lebih sepuh. Ini jangan sampai kita meremehkan kedua orang tua atau seperti Pak Le, Pak D, Paman dan sebagainya. Ini jangan sampai, atau Bude, Bule. Nah, ini kita harus tahu menempatkan diri. Ketika kita menjadi orang yang lebih muda, hargailah orang yang lebih tua. Lalu warham saghirahum, dan kasihanilah orang yang lebih muda. Kepada orang yang lebih tua kita disuruh memuliakan, menghormati, dan kepada yang lebih muda kita disuruh mengasihani. Ini adalah satu pelajaran akhlak yang sangat baik di dalam Islam. Nah, ini kita lihat banyak dipraktekkan oleh ulama-ulama yang datang dari Yaman. Biasanya dia kalau ada orang yang lebih sepuh itu dia sangat menghormati karena kesepuhannya, tidak melihat ini orang alim atau tidak, tapi karena sepuhnya itu maka dia dihormati. Ini mempraktekkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita di dalam hidup ini memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, apa fadilahnya? Akun ana wa anta fil jannah kahataini wasabbaka bainas sababati wal wusta. Fadilahnya kalau kita menghormati orang yang lebih tua, fadilahnya kalau kita menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, baginda Nabi memberikan kabar gembira, ana wa anta, aku dan kamu, katanya Rasulullah. Ini memberikan wasiat kepada Anas bin Malik, fil jannah, bersama di surga, kahataini wasabbaka bainas sababa wal wusta. Nabi memberikan satu petunjuk, kamu dan aku nanti bersama di surga seperti ini. Jadi maksudnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya wa'lam ya Anas, ketahuilah hai Anas, innallaha yardha 'anil abdi, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi meredai seorang hamba bil luqmati yakuluha, dari satu puluhan yang dia makan dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia makan, dia mengatakan apa? Fayahmadullah alaiha, dia lalu bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam hidup ini, kalau kita menghadapi satu makanan,
apakah di rumah, apakah di warung, apakah di mana saja, makanan kalau ada yang menurut kita tidak enak, jangan katakan itu tidak enak. Jangan sampai kita mencela makanan. Apa yang tidak kita suka jangan dimakan. Kalau kita tidak suka jangan dicela. Karena apa? Rizki itu dari Allah. Selanjutnya, apa yang kita suka kita makan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kalau baginda Nabi mengatakan kunna la na'kulu hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami adalah orang-orang yang tidak makan kalau kita tidak lapar, kata Nabi. Kalau kita makan tidak sampai kenyang sudah berhenti. Kalau kita kadang-kadang sampai kewareken, nah ini tidak boleh. Bisa saja Allah meridai seorang hamba dari satu makanan, satu puluhan yang dia makan lalu dia bersyukur kepada Allah. Wasyurba yashrabuha fayahmadullaha ta'ala. Atau dia minum seteguk air karena dia rasakan bahwa itu adalah satu nikmat dari Allah, lalu dia bersyukur kepada Allah. Jadi walaupun kita mengamalkan satu amal yang nampaknya ringan, kalau keluar dari hati yang ikhlas, itu dihargai mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari wasiat Nabi Muhammad, yang pertama, kita disuruh berlaku bijaksana, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Menempatkan sesuatu pada fungsinya. Memerintahkan sesuatu, jangan sampai kepada orang yang tidak mampu untuk mengerjakannya. Yang kedua, kita diperintah untuk banyak melakukan sholat malam. Tentunya jelas setelah kita memperhatikan sholat yang wajib. Selanjutnya kita diperintah untuk mengucapkan salam walaupun kepada keluarga kita sendiri di rumah. Apalagi ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Bahkan baginda Nabi sering ucapkan salam walaupun kepada anak-anak, kelompok anak-anak. Lalu selanjutnya kita dianjurkan untuk berusaha ketika mau tidur dalam keadaan mempunyai wudhu. Dan selanjutnya kita diperintah untuk menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Dan fadilahnya orang yang dengan ikhlas, bukan hanya karena laku ingin dipuji orang, tapi dia kerjakan sesuatu tadi dengan ikhlas, maka ana wa anta fil jannah, kamu dan aku nanti bersama di surga, kahataini, seperti ini kata Nabi. Nabi menunjuk jari tengah dan telunjuknya dari satu petunjuk bahwa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kita dianjurkan banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu makalah
yang disampaikan oleh Dr. Asy-Syibai, Mustafa Asy-Syibai. Beliau mengatakan min tamami nikmatillahi, min tamami nikmatillahi min tamami nikmatillahi alaika bil aqli, dari kesempurnaan nikmat Allah yang diberikan kepadamu berupa akal, apa? Yaitu anta'rifa qadra nafsik, kamu harus tahu kedudukan dirimu sendiri. Maksudnya kalau kita menjadi orang yang lebih tua, usahakan menyayangi yang lebih muda. Kalau kita menjadi orang yang lebih muda, harus pandai-pandai menghargai yang lebih tua. Cukup waktu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi juga ada perkataan idza wasala alaika minallahil ata, apabila Allah memberikan sesuatu kepadamu berupa apa saja, yang mana karunia Allah tadi sangat banyak. Insya Allah nanti pada malam minggu yang akan datang, kalau masih ada umur, kita akan jelaskan. Jadi apapun yang kita dapat, falyasilhu, maka hendaknya kamu memberikan kepada Allah itu asyukur. Jangan sampai kita diberi nikmat oleh Allah, kita tidak mensyukuri nikmat itu. Satu contoh saja saya berikan, bil marad, dengan kita diberi sakit oleh Allah, kita bisa merasakan nikmatnya sehat. Wa bisihha, tetapi ketika kita diberi sehat oleh Allah, tansa afatil marad, kita lupa rasanya sakit, diberi sakit oleh Allah, sehingga kesehatan tadi kita manfaatkan bukan ke jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi yang paling penting, maka marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga Allah menjadikan kita abdan syakura, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari yang terakhir kita baca Fatihah, kita merenung sejenak. Mari kita hadirkan wajah kedua orang tua kita di hati kita masing-masing. Mari kita sadari bahwa kita mempunyai satu kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, hayyan wa mayyitan, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, berbaktilah kepadanya. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah menjadikan si anak tadi dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dicatat di sisi Allah sebagai anak saleh. Ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia, masih tidak tertutup untuk kita berbakti dengan kita banyak mendoakan, banyak kita beramal yang kita niatkan untuk ayah dan ibu kita. Kalau kita pandai berbakti kepada kedua orang tua kita, Rasulullah menjamin
Dikatakan idza matabnu adama in qata amalu ila min thalathin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan. Berarti anak yang mendoakan orang tuanya, maka ada pintu terbuka untuknya untuk menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama baca Fatihah dengan hati yang tulus. Mohon kepada Allah semoga ayah dan ibu kita diberi kemuliaan oleh Allah, amal baiknya semoga diterima, kekurangan, kehilapan, kealpaan, kesalahan kedua orang tua kita mohon kepada Allah untuk diampuni. Semoga ayah dan ibu kita di alam barzakh diberi kenikmatan di dalam kuburnya oleh Allah, diluaskan, diterangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan mudah-mudahan ketika dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Ketika di mahsyar semoga mendapat lindungan dari lindungan Allah. Ketika di yaumil hisab semoga dihisab dengan mudah. Ketika pembagian catatan amal semoga kita dan ayah, ibu kita dan saudara-saudara kita menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, yang menandakan kita akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di yaumil hisab nanti kita mendapatkan kemudahan, begitu juga ayah dan ibu kita. Dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, juga saudara-saudara kita yang mati syahid di Palestina. Semoga mereka semua dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti, dimasukkan ke surganya, diberi kenikmatan dalam kuburnya. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan diberi kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah, mohon kepada Allah untuk diri kita dan anak-anak kita, utamanya saat-saat kita saat sekarang ini ada di tahun-tahun politik. Saya minta kita jangan jual iman kita hanya dengan harga 50.000 atau 100.000. Tapi laksanakan apa kewajiban kita sebagai warga negara dengan ikhlas, dengan pikiran yang tenang, dengan niat mencari ridho Allah. Pikirkan agama Islam ke depannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang yang diselamatkan fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ada yang tanya, bagaimana kalau menghadapi pemilu kita dikasih uang untuk memilih sesuatu? Ini hukumnya bagaimana? Jelas itu kalau kita berbuat karena uang, jelas hukumnya haram. Jadi usahakan jangan jual iman kita. Semoga kita selamat, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup majelis kita dengan kita mohon kepada Allah, semoga kita dan keluarga kita dan saudara-saudara kita, utamanya umat Islam
dan agama Islam ke depan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghaniyu ya Mughni ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Warith
Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.